Qian Lao melihat semua utusan dewa yang hadir dan mengangkat tinjunya. Semuanya. Aku telah bertahan terlalu lama di dunia abadi. Dan sekarang, saatnya untuk mengangkat alis dan membuat prestasi. Merupakan berkah besar dalam hidupku untuk dapat menyerang Huotu Xingyu bersamamu. Masih ada 20 hari. Jika kamu memiliki kebutuhan, kamu dapat langsung menjelaskan kepadaku. Jika kamu dalam kemampuanmu, aku pasti akan membantu kamu menyelesaikannya. Lihat. Dengan kalian, ini mengingatkanku pada perasaanku saat pertama kali melihat utusan dewa. Tim yang begitu besar, utusan dewa yang begitu kuat, cukup untuk menghapus semua medan bintang dan mendominasi satu sisi. Sekarang, ini mimpi ada di tangan kita. Kami menulisnya sendiri. Qian Lao memberikan pidato yang murah hati di depan semua orang. Irama. Sayang sekali apa yang didapatnya dari darah hangatnya bukanlah respon semua orang, melainkan hanya ala kadarnya. Karena apa yang terjadi di wilayah bintang Huotu, hampir semua utusan mengerti bagaimana Mahkamah Agung mengkhianati mereka sejak awal. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pranwoli dan lainnya, mereka memiliki persepsi dan pandangan yang berbeda. Meski sekarang sudah tidak ada performansnya, diam-diam masih ada beberapa perubahan. Misalnya, orang-orang ini tahu persis mengapa mereka ada di sini. Hanya saja untuk mendapatkan sumber daya yang lebih melimpah dari Temple of the Lord of Light. Bahkan di antara utusan dewa ini, ada banyak kelompok kecil yang telah mencapai kesepakatan, berurusan dengan setan sesuka hati. Melawan penguasa cahaya? Mustahil. Jelas, di lingkungan sebesar Qian Lao, solusi terbaik bukanlah menggunakan cara berbicara tentang perasaan seperti itu, tetapi menunjukkan manfaat yang paling sederhana dan lugas untuk membuat orang-orang ini setia kepadanya. Tepat ketika Qian Lao dengan ceroboh melampiaskan cita-cita dan ambisinya, seorang utusan yang hadir akhirnya tidak tahan lagi dan bertanya pada Qian Lao dengan lantang. Bagaimana kami diperlakukan? Jika tidak baik, kami akan pergi. Qian tertegun sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa kata-katanya akan berakhir seperti itu. Saya hancur berkeping-keping oleh masalah yang sangat nyata. Qian Lao menatap utusan dewa yang berbicara dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah kamu tidak ingin mengembalikan kejayaan Mahkamah Agung? Pria itu hanya menggelengkan kepalanya, tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Kemuliaan Mahkamah Agung? Jika puluhan ribu tahun ke depan, mungkin beberapa orang dengan otak buruk akan setuju, dan kemudian ratusan ribu tahun ke depan, itu pasti cita-cita setiap utusan dewa. Tapi sekarang, lihat penampilan Mahkamah Agung yang lusuh, apakah layak? Bagaimana mungkin gagasan Yusuan untuk menata kembali kejayaan Mahkamah Agung Tuhan bisa diselesaikan saat ditusuk dari belakang? Jika bukan karena penguasa cahaya muncul dan mengusulkan rencana untuk menaklukkan wilayah bintang pembantaian Huo, dia akan menjadi seperti burung di pengadilan dewa tertinggi. Sungguh aneh bahwa dia berani memiliki gagasan tentang wilayah bintang pembantaian Huo. Hanya saja para utusan ilahi tidak akan mengatakannya dengan lantang, dan orang-orang yang bertanya membuat alasan. Saya pikir, tentu saja saya mau, tapi sekarang saya membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk melihat ketetapan Mahkamah Agung. Jika kita benar-benar ingin menyerang wilayah bintang pembantai api, saya pikir kita harus mempertimbangkan catatan pertempuran wilayah bintang pembantai api selama bertahun-tahun, dan menemukan cara termudah dan paling efektif untuk menangani ras iblis. Qian Lao, jangan mengira kita meributkan keuntungan sekarang. Hal-hal ini mungkin bisa menyelamatkan hidup kita di masa depan. Mengikuti kata-kata orang banyak, Qian Lao rupanya juga sempat ragu sejenak. Dia bertanya-tanya apakah dia telah menjalani ujian begitu lama sehingga dia lupa bagaimana dunia bekerja dan bagaimana dewa-dewa ini berperang melawan iblis. Dia bahkan harus mengakui dalam hatinya bahwa permintaan seperti itu tidak berlebihan. Unit yang hanya memiliki waktu 20 hari untuk bersiap, ingin mengalahkan musuh dan menang, sudah terlambat untuk buru-buru meningkatkan kekuatannya, dan hanya bisa mengandalkan benda asing. Benda asing tidak lebih dari baju besi Tao dan sejenisnya. Dalam istilah awam, ini semua membutuhkan uang. Artinya, sumber daya. Masalah meminta sumber daya sepenuhnya diatur dalam logika mereka. Pria tua itu menghela nafas. Saya sudah mengajukan ke Mahkamah Agung untuk sumber daya yang sangat besar, cukup untuk 300.000 orang. Selain itu, akan ada permintaan lanjutan. Anda tidak perlu khawatir, dalam suara para dewa yang menyanjung, Qian Lao tampaknya telah menemukan perasaan berdiri bersama para dewa lagi. Tapi samar-samar, aku selalu merasa hatiku kosong, dan ada rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Cita-cita besarnya tampaknya hanya cita-citanya sendiri. Dengan sedikit keraguan di hatinya, Qian Lao masih menggelengkan kepalanya, dan pikirannya menjadi semakin teguh. Pengadilan Agung Ilahi tidak boleh diselamatkan oleh orang luar. Qian Lao ada di sini untuk berkonsentrasi mempersiapkan pertempuran dan sumber daya lanjutan. Meski setiap orang memiliki ide yang berbeda, Qian Lao tetap berniat untuk berkomunikasi dengan mereka dalam 20 hari ini. Dan akhirnya mencapai apa yang ingin dia ketahui tentang dewa-dewa ini. Duta menjadi salah satu dari mereka.
Qian Lao sangat sibuk selama persiapan perang selanjutnya. Dari semua persiapan sebelum perang, hingga komunikasi dengan utusan dewa, semuanya dengan satu tangan. Dia juga beruntung bahwa dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik di tingkat dewa liar. Jika tidak, tubuh manusia biasa akan lama hancur di bawah kerja intensitas tinggi seperti itu. Kebalikannya adalah Qin Yichen. Setelah operasi tingkat buku teks pada hari pertama, Qin Yichen dengan santai menyerahkan urusan orang-orang ini kepada para pengikutnya. Orang-orang percaya yang datang untuk berlindung di Qin Yichen ini menjadi keberadaan praktik Qin Yichen untuk orang-orang percaya. Dapat dikatakan bahwa Qin Yichen sedang menekan nilai penuh mereka, atau dapat dikatakan bahwa Qin Yichen sedang memilih mereka yang cocok untuk ekspedisi. Kepribadian dan kebiasaan setiap orang berbeda, dan posisi yang mereka kuasai juga berbeda. Sai Lao memiliki kepribadian yang murah hati, jadi dia tidak cocok untuk memimpin pasukan. Dia lebih cocok untuk mengkhotbahkan doktrin dan menarik orang percaya. Karena kemampuan khususnya, bakat militer Zhao Wuling tidak terlalu menonjol, tetapi sangat cocok untuk menjaga kuil penguasa cahaya. Dengan cara yang sama, Qin Yichen perlu memilih prajurit yang memenuhi syarat dan jenderal yang memenuhi syarat dari antara utusan ilahi ini. Hanya unit yang terbentuk dengan cara ini yang memiliki modal untuk melawan iblis yang tidak memiliki jalan keluar. Setelah memberikan kekuatan kepada bawahannya, Qin Yichen meninggalkan kota yang hancur sendirian, dan utusan dewa ini tidak cukup. Mereka datang dari berbagai tempat, dan Qin Yichen harus mengkhawatirkan tingkat kelangsungan hidup orang-orang ini. Jika dia bertarung dalam pertempuran yang buruk dengan reputasi yang begitu baik, itu tidak akan berbeda dengan kalah. Sekarang kekuatan keseluruhan orang percaya belum ditingkatkan. Qin Yichen sangat membutuhkan timnya sendiri yang dapat mematuhi pengirimannya. Yurisdiksi tim kelima Mahkamah Agung Tuhan. Qin Yichen yakin akan ada kejutan sendiri di tempat-tempat yang telah hilang sejak puluhan ribu tahun lalu.